Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami berempat akan melakukan diskusi mengenai kurikulum Merdeka. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota-anggota saya. Nama saya Muhammad Kiki Medio. Selanjutnya ada Winda Setiani, lalu ada Ananda Dewi Anggreni, dan terakhir adalah Rista Adilia Putri. Sebelum itu, kami akan menayangkan video mengenai kurikulum Merdeka oleh Mendikbudristek. Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum darurat yang terus kita kembangkan sehingga lebih optimal lagi. Jadi kita fokus kepada materi yang esensial, ya, capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Satu fase itu bisa beberapa tahun. Dan ketiga, kita memberikan keleluasan para guru untuk menggunakan berbagai macam perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, ya, memberikan jauh lebih banyak keleluasaan, dan kita memberikan dukungan digital, suatu aplikasi yang akan kita bicarakan nanti sebagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi praktek baik. Jadi ini adalah perubahan yang cukup besar, dan kita harapkan ini adalah sebenarnya ujungnya berawal dari guru, dan ini adalah untuk guru, biar fleksibilitas dalam situasi pembelajaran bisa meningkat. Dan kita memberi sekolah 3 opsi sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Opsi pertama adalah bagi sekolah-sekolah yang belum nyaman, belum percaya diri untuk melakukan perubahan, silahkan masih di dalam kurikulum 2013. Itu opsi pertama. Jadinya tidak dipaksakan sama sekali, jadi tidak perlu khawatir lagi sekolah-sekolah bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Itu artinya bukan karena sekolah tidak membutuhkan ganti kurikulum, tetapi karena dipaksakan secara cepat. Tapi sekarang, bagi sekolah-sekolah yang belum merasa siap, mereka boleh tetap di dalam kurikulum 2013. Bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan, tapi mungkin belum siap melakukan perubahan yang begitu besar, tapi dia ingin memilih kurikulum yang lebih sederhana, dia masih mau di 2013, tapi yang jauh lebih ringkas materinya. Dia boleh memilih kurikulum darurat, ya, penyederhanaan. Dan bagi sekolah-sekolah yang sudah siap untuk melakukan transformasi sesuai dengan kecepatan yang dia inginkan, pilihan ketiga terbuka juga untuk meluncurkan kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka itu yang akan dibahas pada hari ini. Jadi sekarang tolong diingat masyarakat juga, teman-teman media, bahwa kurikulum ini adalah opsi pilihan. Karena kita sudah sangat sukses dengan kurikulum darurat, kita menggunakan filsafat yang sama. Ini pilihan bagi sekolah mengikuti kesiapannya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah menyaksikan paparan video tersebut, kita akan melanjutkan kegiatan diskusi kita. Dari video paparan tadi, apa pendapat kalian mengenai konsep pembelajaran kurikulum Merdeka? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Izin menyampaikan pendapat. Dari video yang terpapar, lalu ada perubahan kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka. Jika terdapat perubahan kurikulum, guru harusnya bisa mengimplementasikan kurikulum dalam suatu pendidikan dengan tepat, kan? Dan mendalami kurikulum yang berlaku agar tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Nah, sebaik apapun konsep perubahan pendidikan, jika gurunya tidak adaptif dan tidak siap, maka akan sulit juga untuk diimplementasikan. Tapi menurut saya pribadi, kurikulum Merdeka ini adalah suatu perubahan pembelajaran yang penting dan cocok untuk
menghadapi pendidikan di era sekarang dan untuk menghadapi situasi dunia yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi sekarang ini. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Wida Setiani. Apakah ada pendapat lainnya? Iya, ada saya. Saya izin berpendapat. Menurut saya, kurikulum yang dirancang oleh pemerintah memiliki tujuan yang baik. Perubahan yang dilakukan pun sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Saya yakin kurikulum Merdeka pun dirancang dengan baik. Mengenal isi dari kurikulum, saya kira hampir sama dengan kurikulum 13. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kurikulum ini merupakan kesinambungan dari kurikulum 13. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ananda Dewi Anggreni. Apakah ada pendapat lainnya? Silakan. Izin memberi tanggapan. Menurut saya, konsep pembelajaran kurikulum Merdeka itu lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum Merdeka itu lebih fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru, serta menyenangkan peserta didik, sehingga peserta didik bisa enjoy dalam menjalaninya. Selain itu, menurut saya kurikulum Merdeka itu lebih relevan ya dan interaktif. Pembelajarannya melalui kegiatan yang proyek memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk secara aktif bisa mengeksplor isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, isu kesehatan, dan lainnya, sehingga bisa untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil belajar. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Rista Adelia Putri. Baiklah, saya akan berpendapat sekaligus menyimpulkan dari pendapat-pendapat teman-teman bahwa konsep kurikulum Merdeka itu adalah merupakan perkembangan dari kurikulum 2013 yang mana isinya lebih disingkat atau dipilih yang lebih inti dari semua isi kurikulum pelajaran. Adapun karakteristik kurikulum Merdeka sifatnya lebih luas atau menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tentunya, sehingga dalam penerapannya kurikulum Merdeka itu bisa lebih relevan dengan situasi perkembangan zaman, terutama zaman sekarang ya. Jadi itu kurikulum Merdeka ini lebih berfokus pada materi inti. Dengan selanjutnya siswa akan mempelajari inti dari pelajaran itu dan bisa memilih materi pembelajaran yang diminati atau disukainya, sehingga mahasiswa dapat menguasai bidang-bidang tertentu yang tentunya akan bermanfaat pada perkembangan zaman sekarang. Baik, selanjutnya yaitu bagaimanakah pendapat kalian mengenai konsep kurikulum Merdeka ini? Ada yang mau berpendapat? Setujukah atau tidak setujukah? Izin Ya, berpendapat. silakan. Ya. Kalau menurut saya, konsep kurikulum Merdeka ini sudah baik dan saya setuju akan perubahan itu. Karena dengan konsep Merdeka Belajar, peserta didik tentu dapat lebih berfokus pada materi yang esensial dan fleksibel, sesuai dengan minat bakat tentunya. Dan kebutuhan masing-masing karakteristik peserta didik, sehingga akan lebih berkembang. Proses tersebut akan menjadi sebuah interaksi yang sesuai dengan dan menciptakan ruang pembelajaran yang positif. Adapun jika kurikulum itu sendiri dianalogikan, kemudian bila dikaitkan dengan budaya, tentu sangat banyak sekali budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun hal tersebut bukan sebagai pembeda atau membeda-bedakannya, tetapi untuk memperkuat dan memperkokoh menjadi kebudayaan nasional. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Winda Setiani.
Untuk yang lainnya, apakah ada pendapat lain? Silahkan. Izin berpendapat, menurut saya Ya. jika kurikulum merdeka ini diterapkan, saya sangat setuju. Namun yang menjadi Ya. permasalahan ketika terjadi perubahan kurikulum adalah implementasinya, seperti yang sudah terdapat banyak masalah. Contohnya kurikulum 13 yang sudah berjalan beberapa tahun. Pada penerapannya hingga saat ini sesungguhnya masih menyisakan ketidakjelasan. Perubahan pada metode pembelajaran yang menjadi aspek yang ditekankan, nyatanya banyak yang tidak berjalan dengan baik di ruang-ruang kelas. Guru-guru masih banyak menggunakan metode lama yang itu-itu saja. Demikian pula dengan penilaian. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ananda Dewi Anggraini. Apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat. Menurut saya setuju ya dengan perubahan kurikulum pembelajaran ini, karena dengan adanya kurikulum merdeka itu, siswa dituntut untuk menggali soft skill-nya di era industri yang seperti sekarang ini apa-apa serba digital. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Krista Adila Putri. Baik, izinkan saya berpendapat sekaligus menyimpulkan tadi. Untuk saya sendiri, saya setuju dengan adanya kurikulum merdeka, karena dengan adanya kurikulum merdeka ini diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan untuk dunia pendidikan untuk masa-masa yang akan datang. Karena kurikulum ini lebih berfokus pada skill-skill siswanya, sehingga materi yang dipelajarinya pun hanya inti-inti materi pelajarannya. Namun ada catatan tertentu juga mengenai penanganan atas perubahan kurikulum ini, supaya pihak-pihak yang atau pihak sekolah yang menjalankan kurikulum merdeka ini siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan basis kurikulum merdeka ini. Sekian dari pendapat saya. Ya, sekian dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.